Halo semuanya, selamat datang di Bisik, bincang insiden seram dan kisah mistis. Dimanapun kalian dengerin episode ini, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya teman Bisik. Seperti biasa, sebelum aku mulai, aku mau ingetin kalau kalian yang lagi nyetir, tetap fokus ke jalan, dan kalian yang lagi di kamar sendirian, lampunya sudah dimatikan dan menggunakan earphone. Semoga setelah episode ini kalian masih berani ke kamar mandi sendirian ya teman Bisik. Perkenalkan, nama aku Salwa Dan aku Muti. Hari ini kita mau ceritain 2 cerita yang sudah dikirimkan teman online melalui Instagram kita. Nah, di sini ada nih teman-teman bisik yang lagi di kos atau ngekos sendirian. Betul banget, karena malam ini kita kedatangan cerita dari teman kita yang juga lagi ngekos. Dia minta nama dan lokasi disamarkan karena sampai sekarang pun dia masih tinggal di kosan yang sama. Jujur, kalau ada kayak gini sih gue kayaknya pindah kos karena gue orangnya penakut, jujur aja. Sama si gue juga kayaknya nggak akan berani sih. Betul. Nah, yang bikin gue tertarik nih Mut, Apa tuh? dia tuh bilang kalau dia nggak pernah ngeliat hantu. Bahkan di Instagram nih dia berkali-kali bilang kalau dia tuh berharap semua yang dialamin itu semuanya itu cuma kebetulan. Tapi setelah gue baca sampai akhir ya, kayaknya harus teman bisik sih yang ngurusin sendiri. Yes. Yuk kita mulai ke cerita pertama. Halo kak, nama aku sebut aja Raka kak, umurku 22 tahun. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu universitas yang ada di Jawa Barat. Sampai sekarang aku masih tinggal di kos yang sama, makanya aku gak berani kak nyebutin nama tempatnya. Jujur, awalnya aku bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Aku lebih percaya kalau semua pasti ada penjelasan logisnya. Kalau ada suara aneh, mungkin itu tikus. Kalau ada bayangan, mungkin karena aku lagi capek aja. Kalau ada mimpi buruk, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Aku selalu berpikir begitu kak, sampai akhirnya aku ngalami sendiri. Jadi aku mulai ngekos di sana sekitar 8 bulan yang lalu. Bangunannya udah lumayan tua. Kalau dari depan sih kelihatan biasa aja. Catnya putih, ada parkiran motor kecil sama halaman yang dipenuhi tanaman. Tapi kalau masuk ke dalam, suasananya itu beda banget kak. Lorongnya panjang, lampunya kuning redup. Kalau malam tuh suara langkah kaki bakal menggema ke seluruh lorong. Kos itu punya 12 kamar. Aku dapat kamar nomor 11. Persis di sebelah kamarku ada kamar nomor 12. Yang anehnya tuh, selama aku tinggal di sana, aku nggak pernah lihat ada orang keluar masuk kamar itu. Awalnya aku pikir emang lagi kosong. Sampai suatu malam, aku ngobrol kan sama Rio. Rio itu teman sekos aku. Aku iseng nanya. Bro, kamu 12? Emang kosong ya? Rio langsung lihat ke arah lorong. Terus dia tuh kayak ketawa kecil gitu. Iya, kosong. Rutinitasku ya cuma kuliah, pulang, ngerjain tugas, terus tidur. Sampai akhirnya masuk minggu UTS, aku jadi sering begadang. Biasanya sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Malam itu sekitar jam setengah 3, aku lagi duduk di depan laptop. Nah, di luar tuh lagi hujan deras. Suara hujan tuh campur angin dan suasana lagi sepi. Sampai tiba-tiba aku berhenti ngetik. Kayaknya ada suara dari luar. Aduh. Nah, di situ aku langsung lepas headset kak. Terus aku diem, tapi tuh nggak ada apa-apa lagi. Ya udah, karena waktu makin malam, aku lanjut lagi. Terus beberapa detik kemudian ada ketukan lagi kak. Sekarang lebih jelas. Suaranya dari arah tembok sebelah. Aku sempat pikir, oh mungkin penghuni sebelah lagi mindahin barang atau mindahin meja. Tapi aku pikir lagi kak, bukannya kamar sebelah itu kosong ya. Akhirnya aku cuma ngabain aja kak. Sekitar 5 menit kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih pelan, seolah ada seseorang mengetuk dinding menggunakan ujung jarinya. Sekali ketok, jeda, ketok lagi, jeda lagi. Tapi suara ketukan itu jadi makin sering kak. Aku mulai merinding bukan karena takut, tapi karena penasaran. Akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar kamar.
Lorong bener-bener kosong. Lampu kuning di ujung lorong tuh kedip pelan-pelan gitu kak. Aku lihat ke arah pintu kamar nomor 12. Pintunya tuh masih terkunci. Aku bahkan mastiin dari dekat. Gemboknya masih kepasang. Berarti kalau emang gak ada orang di dalam, terus tadi suara siapa ya? Aku balik ke kamar kak, berusaha untuk melupain semuanya. Besok paginya aku cerita ke Rio, dia cuma diam. Aku pikir dia gak dengar. Rio, dia masih diam. Lalu pelan-pelan dia bilang, lo dengar juga Rak? Aku langsung bingung, maksudnya Rio narik napas doang kak. Gue kira cuma gue. Aku makin penasaran. Rio akhirnya cerita, katanya beberapa penghuni lama juga pernah dengar suara ketukan dari kamar 12. Kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Tapi setiap dicek, kamarnya selalu kosong. Aku ketawa, paling tikus doang Rio. Rio gak ikut ketawa tapi kak dia cuma bilang, ya semoga aja sih kak. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa cara dia ngomong tuh bikin bulu kuduku berdiri kak. Aku pulang kuliah sore itu dengan pikiran yang gak tenang. Dan malam itu aku baru sadar, ada satu hal yang selama ini gak pernah aku perhatikan. Selama tinggal di sana, aku belum pernah sekalipun melihat ibu kos membuka pintu kamar nomor 12. Padahal setiap minggu beliau selalu bersih-bersih, semua kamar kosong. Kenapa kamar itu tidak pernah disentuh? Dan kenapa setiap kali aku melewati pintunya, selalu ada bau lembab tuh yang aneh. Bukan bau bangke, bukan bau tanah, tapi itu kayak bau pakaian yang disimpan terlalu lama di lemari, yang lemari itu gak pernah dibuka kak. Aku masih mencoba berpikir positif. Sampai malam berikutnya, jam menunjukkan pukul 2.57 kak. Aku lagi rebahan sambil main HP. Tiba-tiba, suara ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari tembok, melainkan dari pintu kamarku sendiri. Aku di situ langsung nahan napas kak. Suara itu sempat berhenti, tapi terdengar lagi. Suaranya lebih pelan, seolah orang yang mengetuk berdiri depan pintu, nungguin aku buka pintunya. Aku benar-benar diam kak. Jantungku rasanya berdetak kencang banget sampai telingaku sendiri bisa dengar bunyinya. Suara ketukan itu muncul lagi, pelan, teratur, bukan ketukan orang yang buru-buru, tapi seperti seseorang yang tahu kalau aku tuh belum tidur kak. Aku lihat jam di HP, sekarang sudah jam 2.58. Aku tuh berusaha meyakinin diri kak kalau sebenarnya tuh Rio doang kak yang lagi iseng. Akhirnya aku memberanikan diri ngomong di dalam kamar. Rio, tapi gak ada jawaban. Aku panggil sekali lagi. Rio, lu kalau di luar jangan bercanda. Tapi suasana tetap sunyi kak. Yang terdengar cuma suara hujan di luar bangunan. Karena kemudian aku dengar suara langkah kaki pelan, seolah-olah orang itu berjalan ninggalin pintu. Aku ngelah napas lega. Oke, paling memang orang iseng, batin aku kak. Tapi belum sempat rasa lega itu hilang. Langkah kaki aku jadi berhenti, tepat di depan kamar nomor 12. Aku bisa dengar suara gerak pintu diputar perlahan. Sekali, dua kali, lalu ketiga kalinya suara pintu kayu terbuka. Aku langsung duduk tegak. Perasaan tadi kamarnya kunci. Bulu kuduku mulai berdiri kak. Aku mendekat ke pintu kamarku. Pelan-pelan aku ngintip lewat lubang pintu. Lorong terlihat kosong, lampu masih nyala redup, pintu kamar nomor 12 juga masih ketutup rapat kak. Perasaan aku, tadi aku ngeliat jelas-jelas kalau pintunya itu kebuka. Saat aku masih natap lorong, tiba-tiba seseorang lewat. Pelan banget, dari ujung lorong. Tapi arahnya itu menuju kamarku. Aku refleks kan mundur, tapi rasa penasaran itu ngalahin rasa takut aku kak. Akhirnya aku ngintip lagi. Sampai aku ngeliat sosok perempuan, rambutnya panjang, tapi kayak pakai daster warna biru tua, kepalanya nunduk, dia jalannya pelan banget. Yang anehnya kak, langkahnya itu gak nimbulin suara sama sekali. Padahal lantai lorong tuh pakai keramik, pasti tetap terdengar suara sandal. Tapi ini enggak kak, sunyi banget. Padahal dia terus jalan, sampai tepat di depan pintuku, dia berhenti. Aku tahan napas di situ. Beberapa detik berlalu. Dia nggak ngetuk,
dia nggak ngomong sama sekali, cuma berdiam diri doang kak di depan kamarku. Jadi dia diem doang gitu. Iya, dia diem doang. Tapi dia tuh ngintip dari lubang kayak kunci pintu gitu gak sih? Kayaknya nggak terima itu dia. Tapi yang gue lebih takut ya kalau dia ngeliat gitu terus tiba-tiba sosok itu nampilin dia depan muka, apa nggak jump scare banget? Nah nih ada nih. Apa tuh? Entah kenapa aku merasa dia sedang melihat ke arah lubang pintu. Padahal wajahnya masih tertunduk. Aku nggak berani gerak kak. Sekitar 1 menit kemudian perempuan itu kembali berjalan menuju kamar 12 dan hilang kak. Itu bukan masuk. Bentar, gue udah merinding banget bacanya. Ya kan? Terus langsung bukan membuka pintu, tapi seolah tubuhnya menyatu dengan pintu kamar itu. Nembus. Bus dia. Aduh. Kak, sumpah aku disitu langsung terduduk, tanganku dingin, mulutku kering. Malam itu aku sampai gak tidur sama sekali. Aku sengaja nyalain semua lampu sampai pagi. Besok paginya, aku nemuin kos. Aku ceritain semuanya. Tapi beliau hanya diam kak, wajahnya berubah pucat. Aku pikir beliau bakal marah karena aku percaya hal-hal seperti itu. Tapi ternyata enggak. Beliau justru bertanya, kamu lihat perempuan pakai dasar biru? Aku cuma ngangguk. Terus ibu kos cuma pejamin mata sambil bilang, berarti dia mulai berjalan. Oh, Jadi sebelumnya udah sering aja. berarti dia emang stay di situ. Iya, berarti udah banyak juga yang lihat. Aku langsung bingung. Maksud ibu apa? Beliau menghela nafas panjang. Kamar 12 dulu pernah ditempati seorang perempuan, namanya Mbak Sinta. Beliau tinggal sendirian, katanya pendiam, jarang bergaul. Sampai suatu malam penghuni kos mencium bau tidak sedap. Awalnya semua mengira tikus mati, tapi baunya semakin menyengat. Akhirnya pintu kamar didobrak. Mbak Sinta ditemukan sudah meninggal di dalam kamarnya. Diperkirakan sudah 3 hari meninggalnya. Nah, sejak saat itu kamar itu tidak pernah disewakan lagi. Aku langsung terdiam. Ibu kenapa nggak bilang dari awal? Beliau cuma jawab, kalau diceritakan nanti orang-orang takut ke kos di sini. Kata ibu kos. Akhirnya aku pulang ke kamar dengan pikiran kacau kak. Malam itu aku memutuskan tidur di rumah teman. Aku benar-benar gak berani balik. Kemudian karena tugas kuliah numpuk, akhirnya aku terpaksa balik ke kos. Aku masuk kamar sekitar jam 9 malam. Semuanya terlihat normal. Aku mulai berpikir, mungkin kemarin cuma halusinasi. Jam 11 aku tidur. Entah pukul berapa, aku kebangun. Bukan karena suara, tapi karena aku merasa ada seseorang sedang memperhatikanku. Perlahan aku membuka mata. Kamarku jadi gelap. Hanya cahaya lampu lorong yang masuk ke ventilasi. Lalu aku mendengar suara napas, tapi bukan napasku. Suara napas orang lain. Suara itu dekat banget. Aku Kayak di kuping gitu kan. kayak benar-benar orang yang ada di sebelah gitu ya. Kayak Tapi suara napas itu masih ada. Aku meraih HP kak, yang lain sebentar HP, tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Aku narik napas lega, lalu tanpa sengaja suara senter mengenai cermin lemari. Di pantulan cermin, aku melihat sosok berdiri di belakangku. Perempuan, daster biru, rambut panjang. Aku refleks menoleh, tapi yang aku lihat tuh gak ada siapa-siapa. Saat aku melihat kembali ke cermin, dia udah gak ada. Aku langsung lari ke keluar kamar, gak bawa apapun. Malam itu, aku ketuk kamar Rio sambil nangis. Rio buka pintu, dan dia langsung wajah yang pucat, dia cuma berkata, lo lihat dia juga kan? Berarti Rio udah sering kali ya? mungkin kayak sebelum ini dia udah Dia udah ditampakin dulu kan? sekarang ya merinding. Akhirnya Raka cuma bisa ngangguk. Rio ngaku, sebenarnya hampir semua penghuni lama pernah ngalamin hal yang sama. Tapi mereka sepakat untuk tidak membicarakannya kepada penghuni baru. Karena setiap orang yang mulai membahas kamar 12, katanya akan mulai didatangi. Oh, oke. Mungkin karena si Raka kan sebelumnya kayak penasaran gitu Iya. ya kan? Karena kenapa sih kok di kamar 12 itu selalu kunci gitu. Ya, karena dia penasaran, jadi didatangi. Tapi si Rio juga kan nggak mau cerita sebenarnya, tapi karena udah kesebut ya mungkin jadi 2 orang itu aja yang diganggu akhir-akhir itu.
Seminggu kemudian aku memutuskan pindah kos. Hari terakhir sebelum pindahan, aku kembali kunci kepada ibu kos. Beliau nerima tapi sambil tersenyum, Kak. Saat aku hendak pergi, beliau berkata, "Maaf ya kalau selama di sini kamu gak nyaman." Aku cuma bisa jawab, "Kak, nggak apa-apa Bu." Terus katanya ibu kos, "Untung kamu pindah sekarang." Jadi aku bingung, Kak. Terus aku tanya, "Memangnya kenapa Bu?" Beliau menatapku beberapa detik lalu berkata pelan, "Semalam ada yang menyewa kamar nomor 12." Aku langsung bingung. Tapi bukannya beliau meninggalin, bukan manusia. Aku merasakan tubuhku dingin, aku menolak ke arah lorong, ke arah kamar nomor 12. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Kak, pintu kamar itu sedikit terbuka. Jujur merinding sih. Merinding sebagian badan. Ada seseorang berdiri di balik celah pintunya. Wajahnya tidak terlihat, Kak. Tangannya tuh pucat. Terus dia melambai ke arahku. Aku langsung pergi dan gak pernah balik lagi sampai sekarang. Kalau ingat kejadian itu, aku masih bertanya-tanya. Kalau malam pertama aku buka pintu saat ada yang ketuk, apa mungkin aku yang akan menjadi penghuni berikutnya di kamar nomor 12? Wow. Oke, itu tadi cerita dari Raka. Asma, gue gak tau sih apa yang dialami itu bisa dijelaskan secara logis atau enggak. Tapi lu ceritanya gue udah merinding dari tadi, dari sebadan badan. Ya kan? Tapi tuh satu hal sih yang gue pikir, kenapa penghuni-penghuni lain itu kayak cuma diem gitu? Apa karena mereka takut? Atau kayak emang lebih baik gak usah diceritain kali ini? Tapi gue lebih penasaran itu kenapa penghuni kos itu kayak nggak mau pindah gitu loh. Kenapa tetap stay di situ kalau emang udah diganggu gitu sama penghuni kos nomor 12 ini? Kenapa lo nggak coba pindah? Atau emang kosnya murah? Iya, itu sih biasanya faktornya ya. Karena Iya. dari kos murah, tapi di zaman sekarang pun kayak gitu resikonya. Kalau kos murah ada aja kita yang menunggunya ya. Ih, gue sih kayaknya mendingan agak mahal sedikit tapi aman, karena jujur gue orangnya penakut. Betul banget. Nah, teman bisik, kalau di pintu kamar kos kalian ada yang ngetuk nih lewat jam 3 pagi, pastikan dulu yang berdiri itu Orang apa bukan? Jangan coba-coba ngintip, apalagi lewat jendela. Atau tiba-tiba dia muncul. pastiin ya kalau itu benar-benar manusia, teman bisik. Oke, teman-teman musik, kita lanjut ke cerita yang kedua. Biasa malam ini aku akan bacain dari DM dari teman-teman musik yang nama dan lokasinya udah aku samarin. Nah, ini kita dapat DM dari Nisa. DM-nya ceritanya kayak gini. Halo Kak, kenalin. Aku Nisa, mahasiswi semester akhir. Kejadian ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, yang dimana aku ikut program KKN di suatu desa yang letaknya cukup jauh dari kota. Aku sengaja nggak nyebutin nama desanya karena sampai sekarang kepala desanya melarang siapapun untuk menceritakan kejadian ini yang sebenarnya. Awalnya kami berangkat berlima. Aku, Dimas, Fajar, Lina, dan Sarah. Perjalanan hampir 6 jam. Semakin jauh kami masuk, jalannya semakin sempit, sinyalnya mulai hilang, rumah warga yang masih jarang-jarang. Sampai akhirnya tiba di desa itu yang hampir menjelang maghrib. Yang pertama kali aku rasain ini kayak sunyi, tapi kok sunyinya kayak beda. Padahal banyak warga, banyak anak-anak kecil, tapi entah kenapa kayak ada yang terdengar berisik gitu. Semua orang kayak ngomongnya kayak pelan-pelan. Anak-anak juga main tapi nggak ketawa keras gitu loh, nggak bebas gitu. Aku sempat ngomong nih sama Dimas kayak, ih desanya kalem banget ya. Dimas cuma ketawa. Kalau gue di situ sih gue kira kayak desa ini bakal jadi tempat KKN yang benar-benar mendukung banget sih, karena ibaratnya kita KKN juga mikirin proker-proker terus ya. Terus kalau kita dapet desa yang bawaannya tenang tuh bakal happy sih, tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ya. Tenang itu gimana? Iya, karena kan pasti ada sesuatu. Betul. Terus dari Dimas cuma ketawa kayak, iya mungkin orang sini emang pendiam.
tapi kami juga kayak nggak curiga gitu. Nah, sampai di malam pertama kita tidur, Pak RT datang ke rumah yang suka KKN ini. Beliau membawa beberapa makanan. Sebelum pulang, Pak RT ngomong, Kalau nanti malam ada yang dengar manggil nama, jangan dijawab. Betul. jangan dijawab. Kami semua lihat-lihatan nih. Fajar malah ketawa. Wah, mulai nih berarti nih. Fajar nggak boleh gitu Fajar. Fajar, aduh. Pak RT nggak ikut ketawa. Beliau cuman kayak ingetin jangan dijawab. Lalu beliau pulang. Itu mungkin si Nisa dan teman-temannya nganggapnya kayak cuman mitos-mitos desa. Tapi kita semua sempet sih. Tapi di sini Nisa sama teman-temannya kayak dijadiin bahan bercandaan. Tapi kalau dipikir sekarang harusnya malam itu kami mulai sadar. Kayak semenjak pertama datang tak ada satupun warga yang berani keluar desa setelah jam 9 malam. Bahkan warung pun tutup sebelum Isya. Wah, beda banget ya sama di sini yang Isya baru keluar semua. Saat kutanya alasannya, mereka cuma jawab singkat, udah kebiasaan. Padahal di desa lain yang aku datangi, orang-orang masih nongkrong sampai larut malam. Tapi di sini jam 9 malam desa itu udah benar-benar kosong. Sekitar jam 11 listrik padam. Wah, berarti kalau malam-malam ke toilet susah ya. Rumah jadi gelap. Aku sama Sarah nih belum tidur. Kami ngobrol di ruang tengah sambil menunggu listrik nyala. Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara perempuan yang ngomong, Nisa, aku langsung noleh nih. Sarah juga diem. Kami saling pandang. Sarah juga diem. Kami berdua saling pandang. Terus aku ngomong, kamu denger itu Sarah? Sarah cuma ngangguk pelan. Itu kedengeran lagi, Nisa. Tapi suaranya persis sama ibunya Nisa. Oke. Si Nisa juga spontan berdiri karena kupikir mungkin cuma halusinasi. Tapi sebelum aku membuka pintu, Sarah langsung menarik tanganku. Ingat kata Pak RT. Aku langsung diem. Beberapa detik kemudian, suara itu berubah. Bukan lagi suara ibuku, melainkan suara laki-laki tua. Nisa, Nisa, Nisa. Dia terus manggil. Semakin lama semakin dekat. Seolah orang itu berdiri tepat di depan pintu rumah. Aku sama Sarah cuma bisa saling menggenggam tangan. Tidak ada yang berani bicara. Lalu semuanya mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi suara pintu dibuka. Yang ada cuma keheningan. Keesokan paginya, aku sama Sarah menceritakan kejadian itu ke Pak RT. Beliau nggak terlihat kaget. Beliau cuma bertanya, kalian jawab. Aku sama Sarah cuma menggeleng pelan. Beliau bernapas lega. Kata Pak RT, syukurlah. Aku nanya sama Pak RT, kenapa memangnya Pak kalau dijawab? RT nggak langsung jawab, tapi melihat ke arah hutan yang berada di belakang desa. Lalu berkata pelan, kalau sudah dijawab, mereka akan datang lagi. Setelah kejadian malam itu, kami lebih berhati-hati lagi. Setiap sore sebelum maghrib, Pak RT selalu ngingetin kalau sudah ada suara azan, jangan ada yang keluar rumah sendirian. Kami semua nurut, walaupun sebenarnya menganggap semua itu cuma adat desa. Sampai malam ketiga, malam itu kebetulan hujan deras. Kami berlima lagi ngumpul di ruang tengah sambil mengerjakan laporan KKN. Menunjukkan 23.40, tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu pelan 3 kali.
Kami saling melihat dan Fajar berdiri. Fajar ngomong, aku cek ya. Belum sempat buka pintu, Pak RT yang kebetulan sedang lewat langsung berteriak dari luar. Jangan dibuka. Fajar langsung mundur. Pak RT masuk membawa senter. Beliau melihat ke arah pintu, wajahnya tegang. Kalau malam begini, gak ada warga yang akan bertamu. Kami mulai ketakutan. Pak RT membaca doa pelan. Anehnya, ketukan itu langsung berhenti. Beliau ngomong, kalau ada yang memanggil nama kalian, jangan dijawab. Aku ngangguk dan teman-teman yang lain pun ngangguk, kecuali Dimas. Dia cuma tersenyum kecil. Gak mungkin lah Pak RT, mungkin ada orang iseng. Dimas ngomong kayak gitu, tapi Pak RT gak bales. Beliau cuma natap Dimas cukup lama. Tatapannya yang masih sekarang tetap aku ingat. Dimas kenapa ya? Jadi apakah Dimas? Dimas atau bukan Dimas nih? Iya ya. Oh iya, bisa jadi ya. Bisa jadi itu dong. Bisa jadi antara itu beneran Dimas atau Dimas jadi-jadian. 2 malam setelah kejadian itu, kami baru pulang dari bantu-bantu acara warga. Jam sudah hampir tengah malam. Karena kelelahan, kami semua langsung masuk kamar masing-masing. Aku tidur dengan Sarah sekitar jam 2 pagi. Aku terbangun bukan karena mimpi, tapi karena mendengar seseorang berbicara pelan banget. Aku buka mata, tapi Sarahnya masih tidur. Suara itu berasal dari jendela luar. Dia kayak ngomong, Dimas. Dimas. aku langsung duduk. Suara itu seperti perempuan tua. Suaranya parau, serak banget. Aku ingin membangunkan Sarah, tapi belum sempat. Terdengar suara pintu kamar setelah dibuka. Aku sadar itu kamar Dimas. Aku ngintip dari celah pintu. Dimas berjalan pelan ke arah depan rumah. Matanya setengah tertutup. Gimana tuh matanya gitu? Iya ya, nyipit gitu loh. Iya. Apa kalau tidur sambil jalan? Oh, sleepwalking. Masuk sleepwalking. Coba kita lihat. Matanya kayak orang ngantuk. Terus aku ngomong bisik-bisik, Mas Dimas. Tapi dia nggak jawab. Dia tuh jalan terus. Terus dia buka pintu. Padahal di luar itu gelap banget. Aku spontan ngejar kayak, Dimas. Baru kali itu dia berhenti. Dia mulai perlahan. Ketapannya kosong. Aku dipanggil mama. Wah, Maksudnya, jangan-jangan tadi kan ada ibunya yang si cewek itu kan. si Nisa. Nah, si Nisa, ibunya datang. Heeh. Terus ibunya Dimas juga datang. Waduh, Oh, oke, menjelma ya. aduh, takut ya gue. Aku langsung merinding. Karena ibunya Dimas sudah meninggal 3 tahun sebelumnya. Oke, mungkin karena kangen kali ya. Kangen. Oh, deh, itu nyokap gue. Aduh, gue merinding coy. Aku menarik tangannya masuk. Dimas melawan, berkali-kali bilang, itu mama nunggu. Untung aja Fajar sama Sarah tuh ikut bangun. Kami bertiga berhasil bawa Dimas masuk ke dalam rumah. Paginya, Dimas tuh nggak ingat apa-apa. Dia bahkan mengira semalam itu tidur nyenyak. Mungkin sleepwalking sebenarnya. Cuman ya itu kan sleepwalking. Jadi nggak ngomong nggak sih? Nggak ngomong, Setahu tapi nggak ngomong ya. dia nggak ingat sama sekali loh. Hari itu kita ceritain semuanya ke Pak RT. Beliau langsung memanggil orang sesepuh desa, namanya Mbah Wiryo. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Begitu melihat Dimas, beliau berkata, Dia sudah menjawab. Oke. kita semua bingung. Padahal setahu kami Dimas tidak pernah menjawab siapapun. Mbah Wiryo ini ngomong, tidak harus dengan suara. Kalau hatinya mengikuti panggilan itu sama saja menjawab. Oh, dia keluar rumah. Iya. Alisa kan sempat di tangan Sarah kan? Heeh. Oh iya, oke.
ternyata nggak cuma ngomong iya, Iya. tapi dari tindakan pun itu udah menjawab gitu. Kayaknya nggak boleh keluar ya. Iya. Kalau di suara kan katanya nggak boleh keluar rumah gitu. Nah, dari kalimat itu ngebuat satu rumah nih kayak mendadak hening. Beliau meminta kami semua pulang sebelum maghrib dan tidak ada yang keluar rumah selama 3 malam. Dan kita semua nih berlima kami nurut. Sampai di malam terakhir sebelum KKN selesai, sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun lagi. Karena kali ini bukan karena suara, tapi rumah bener-bener kerasa kayak dingin banget. Padahal semua jendela juga udah ketutup. Aku keluar kamar, Dimas sedang berdiri di ruang tamu menghadap pintu depan. Posisinya diam, tapi aku manggil tapi dia nggak nanggepin. Pelan-pelan dia mengangkat tangan seolah melambaikan orang di luar rumah. Gini gitu dia. Terus aku melihat melalui jendela, awalnya nggak ada apa-apa, tapi mataku terbiasa dengan gelap. Aku melihat ada banyak orang berdiri di depan jalan rumah. Mereka diam, nggak bergerak, jumlahnya mungkin belasan. Semuanya memakai pakaian hitam. Wajah mereka tidak terlihat. Yang anehnya mereka semua menghadap ke rumah kami. Tidak ada satupun yang bergerak. Aku langsung menutup gorden. Tubuhku gemetar. Dan tak lama Mbah Wiryo dari luar sambil membaca doa. Suara itu makin keras. Lalu satu persatu bayangan di luar jendela menghilang. Besok paginya Mbah Wiryo ngomong, kalian boleh pulang, tapi jangan pernah kembali ke desa ini kalau tidak ada yang diperlukan. Dan kami semua setuju. KKN benar-benar selesai. Kami kembali ke kota dengan kehidupan yang normal. Sampai 6 bulan kemudian, aku mendapat kabar kalau Dimas mengalami depresi berat dan sering mengigau setiap malam. Yang katanya masih ada yang memanggil namanya, yang membuatku benar-benar merinding. Beberapa minggu lalu, aku buka galeri foto KKN. Aku cuma pengen mengenang masa itu, tapi ada satu foto yang membuatku membeku. Foto kami berlima di depan rumah KKN. Awalnya kelihatan biasa aja, sampai aku zoom dari bagian jendela, ada seorang perempuan tua sedang berdiri menatap lurus ke arah kamera. Padahal foto itu diambil, rumah tuh lagi kosong. Aku langsung chat Fajar dan dia mengaku perempuan itu yang muncul di foto miliknya. Yang lebih anehnya, Sarah bilang dia udah ngapus foto itu berkali-kali, tapi setiap buka folder KKN, foto itu selalu muncul lagi. Udah dibuang tapi tetap balik, buang tetap balik gitu ya. Serem ya. Dan sampai akhirnya aku nggak pernah lagi buka-buka folder itu lagi, karena setiap melihat wajah perempuan itu, aku selalu ingat satu kalimat dari Pak RT. Kalau mereka sudah tahu namamu, mereka tidak akan mudah melupakanmu. Jujur kayaknya kalau gua KKN di tempat itu dan ada peringatan dari orang bilang kalau ada yang manggil nama lu jangan ada yang nanggepin gitu, kayak gue bakalan nurut deh. Kalau gitu kayak gitu gue juga takut sendiri. Bahkan yang di bagian tadi tuh banyak orang di luar itu sebenarnya ingetin gue sama satu film yang diproduksi di film Indonesia, film Pengabdi Setan. Ada nggak sih? Saya gue ada di film Pengabdi Setan tuh di bagian endingnya tuh ada loh orang-orang yang berjejer di depan rumah. Tapi yang pocong itu nggak sih? Iya, yang sujud itu Iya, kan. gue ingetnya kayak gitu, soalnya benar-benar mirip banget kejadiannya kayak di Pengabdi Setan gitu loh. Tapi sebenarnya satu lagi hal yang masih gue bingung, kayak sebenarnya siapa sih sosok yang manggil-manggil? Iya. Dan kenapa kita menjawabnya nggak cuma ngomong iya, tapi kita ngelakuin aja tuh udah termasuk menjawab tuh kenapa bisa kayak gitu? Apalagi Dimas kan ngomongnya gue nggak sadar ngomong itu. Iya benar-benar tuh.
Jujur gue merinding sih buat akun. Dan folder foto Kalau bener foto itu muncul lagi setelah dihapus, berarti kan mungkin ada sesuatu yang memang ingin diingat gitu ya sama sosok itu tuh. Anak-anak kakak yang pengen dia tuh diingat gitu. iya, tapi diingat sama siapa? Karena di banyak daerah di Indonesia emang kepercayaan untuk tidak menjawab suara. Kan kadang kan orang dulu bilang, mau itu suara jangan dipanggil lagi gitu kan. Kalau apalagi terutama di malam hari gitu. Walaupun sumber suaranya nggak jelas dari mana, entah itu hanya mitos atau emang ada alasan belum dijelaskan, kita nggak pernah tahu sih. Pengalaman horor yang kalian bisa sampaikan, kalian bisa juga langsung kirim ke DM Instagram kita. Siapa tahu cerita kalian bisa kami ceritakan di episode selanjutnya. Ya, oke, nanti kita cantumin Instagram di sini ya. Betul. Oke, dari aku Salwa dan teman aku, Putih. kami pamit dulu. Selamat malam dan kembali lagi nanti di Bisik, bincang insiden seram dan kisah mistis.